Yogyakarta. Siapa yang tak mengenal provinsi istimewa ini? Selain gudeg, Yogyakarta identik dengan kain luriknya. Ya, kain lurik memang menjadi pakaian wajib bagi abdi dalam di kalangan keraton. Tak hanya di keraton, kain lurik juga telah menjadi identitas warga Jogja. Namun keberadaan kain lurik tradisional kian tergerus oleh zaman. Kawasan Krapyak Sewon Bantul ini pernah dikenal sebagai sentra produksi tenun lurik. Tapi kini hanya tinggal satu perajin yang masih bertahan sejak tahun 62 silam. Sejak pukul 7 pagi, suara alat tenun sudah terdengar saling bersautan. Sekitar 30 penenun mulai sibuk dengan benang dan alat tenunnya masing-masing. Hampir semua penenun sudah lanjut usia. Namun, tangan dan kaki mereka masih lincah memainkan mesin tenun tradisional. Wito misalnya, nenek 60 tahun ini masih sangat telaten menenun. Sudah lebih dari 30 tahun ia menjadi perajin tenun lurik. Dapat melestarikan budaya ini kan sekarang kan nggak banyak yang buat ini kan kemas ini, tapi ya saya perhatiin kan majikan sini ya baik-baik sama apa itu yang bekerja itu baik-baik semua. Di era modern ini, profesi penenun tidak familiar di kalangan anak muda. Mereka lebih memilih bekerja di tempat yang lebih modern ketimbang meneruskan tradisi. Kenyataan ini menjadi keprihatinan para penenun lanjut usia. Iya, tapi kan ya gimana ya, kan yang muda-muda nggak telaten, yang sudah semua itu sudah sepuh-sepuh. Tapi ya gimana lagi ya, nggak ada. Nanti kalau nggak ada yang penerusnya, nggak ada tapi sedikit. Lain Wito, lain juga Panut. Kakek 4 cucu ini telah 40 tahun menjalani pekerjaan sebagai penenun. Tujuannya semata-mata untuk mencari nafkah guna membiayai anak bungsunya yang masih duduk di bangku SMA. Usia senja tak menyurutkan Panut untuk terus menenun. Ia akan terus menenun jika masih ada yang membutuhkan tenaganya. Sudah ini ya sudah. Kalau bosnya masih membutuhkan saya, ya saya masih sangat nyagai. Panut dan puluhan temannya tetap semangat menenun meski di usia senja. Semua ini tak lepas dari sang pemilik rumah produksi kain lurik yang terus mempertahankan mereka. Bahkan saat usaha ini telah dikelola oleh generasi kedua, para penenun senior ini tetap dipertahankan. Sejak awal berdiri di tahun 1962 hingga kini, tak ada niat untuk mengganti mesin tenun tradisional dengan mesin modern. Justru kan ini bekerja nggak hanya semata-mata untuk motif ekonomi ya. Jadi kami di sini juga ada keinginan untuk melestarikan budaya, salah satunya untuk mempertahankan alat tradisional itu. Tak ada usaha tanpa kendala. Bekerja dengan mayoritas lanjut usia membutuhkan kesabaran lebih. Itu jelas. Jadi dari kami sendiri, kami menyadari ya bahwa usia itu udah nggak produktif lagi, dan dari segi penglihatan dan tenaga udah berkurang. Jadi kami di sini harus melakukan kontrol setiap saat. Jadi kita amati yang cacat itu jelas kami selalu kontrol setiap saat. Kain tenun lurik ini memang istimewa, baik dari segi kualitas dan motif. Proses pembuatannya pun cukup unik. Semua prosesnya dilakukan secara tradisional dengan alat tradisional pula. Mulai dari pewarnaan, penjemuran yang masih bergantung dengan cahaya matahari, pemintalan,
pembuatan pola, hingga penenunannya. Sisi tradisional inilah yang justru membuat kain tenun lurik ini bernilai tinggi. Dalam sebulan, setidaknya keuntungan sebesar 50 hingga 100 juta rupiah berhasil diraih. Berbagai inovasi pun dilakukan untuk menarik minat pembeli, termasuk menyulap kain lurik menjadi produk yang lebih modern seperti tas, dompet, tempat pernak-pernik, hingga baju dengan model masa kini. Penjualannya pun tak hanya di area Yogyakarta. Bandung, Jakarta, Solo, bahkan Selandia Baru menjadi daerah pemasaran kain tenun tradisional ini. Ironisnya, apresiasi terhadap tradisi muda ini makin terkikis, terutama di kalangan generasi muda. Sampai sekarang itu kayaknya gengsi dengan yang kegiatan seperti ini, untuk pekerjaan yang seperti ini. Jadi mereka kebanyakan menyukai yang pekerjaan yang bisa dikatakan yang di mall, di mana sebagainya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk yang melestarikan budaya yang seperti apa kayak gini susah. Jadi sebenarnya PR kita untuk bagaimana untuk regenerasi dari para perajin yang kebanyakan sudah tua-tua. Kain lurik adalah salah satu kekayaan budaya tradisional yang bernilai tinggi. Namun tanpa apresiasi, kain lurik akan semakin terlupakan dan terpinggirkan. Menjadi kewajiban kita untuk menjaga, melestarikan, dan bangga menggunakan hasil karya budaya tradisional bangsa. Ken Lintang, Adrian Sekari melaporkan untuk NET.